Disebut force publik mengoperasikan sistem kekerasan yang sistematis. Sementara itu di Brussel, sang raja membangun istana-istana megah, taman-taman luas, museum, dan monumen, semua dibiayai dari hasil eksploitasi Kongo. Rakyat, Belgia menyebutnya Raja Pembangun, karena proyek-proyek indahnya. Mereka tidak tahu atau memilih, tidak tahu bahwa kemewahan itu dibayar dengan jutaan nyawa Afrika. Diperkirakan lebih dari 10 juta jiwa tewas selama pemerintahan pribadinya di Kongo karena kerja paksa, pembantaian kelaparan dan penyakit. Bab 5. Cahaya yang membongkar gelap. Di awal abad ke-20, para misionaris penjelajah dan jurnalis mulai membongkar kebenaran yang tersembunyi. Orang seperti Edmund Dene Morel dan Roger Casman menulis laporan, menyebarkan foto-foto potongan tangan anak-anak, membuat dunia terkejut. Tekanan moral internasional meningkat. Tahun demi tahun Leopold semakin terdesak. Ia menolak bertanggung jawab, menyebut tuduhan itu kebohongan, propaganda Inggris, atau fitnah. Tapi tekanan tak bisa dibendung lagi. Akhirnya, pada tahun 1908, ia dipaksa menyerahkan Kongo kepada negara Belgia, dari milik pribadi menjadi koloni resmi. Tapi luka telah terlalu dalam. Leopold II tidak pernah meminta maaf. Bab 6. Kematian seorang penguasa. Pada musim dingin, tanggal 17 Desember tahun 1909, Leopold II meninggal dunia. Ia wafat di tengah kebencian dan pengasingan moral, meski jasadnya tetap dikuburkan dengan kehormatan di gereja Laeken. Ketika keretanya melewati Brussel dalam perjalanan menuju pemakaman, rakyat membalikkan badan mereka, membelakangi prosesi kerajaan. Sebuah simbol diam dari bangsa yang tahu bahwa raja mereka bukan hanya pembangun monumen, tapi juga pembawa penderitaan. Epilog, bayangan yang tak pernah hilang. Leopold II kini diingat bukan hanya sebagai Raja Belgia, tapi sebagai simbol kekejaman kolonialisme modern. Di Eropa, namanya masih tertera di gedung-gedung dan jalan-jalan. Di Afrika, namanya dibisikkan dengan getir. Ya betul, menaklukkan dengan pedang, tetapi dengan tipu daya, korporasi, dan keserakahan. Kekuasaan yang didapatnya bukan untuk membangun jiwa manusia, melainkan untuk mengeringkan bumi dari air mata dan darah. Warisannya adalah sebuah negeri dan neraka yang menyertainya. Aku memberi peradaban kepada Kongo, katanya suatu hari. Tapi sejarah menjawab, tidak, kau memberi luka yang masih menganga sampai hari ini. Bab 7. Istana yang sunyi, hati yang tak tenang. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Leopold II menjadi lelaki tua yang semakin kesepian. Anak-anaknya menjauh, terutama setelah kematian istrinya, Marie Henriette, yang telah lama tidak mencintainya lagi. Ia menghabiskan malam-malam panjang di Istana Laeken, berjalan di taman luas yang dibangun dari hasil penderitaan Kongo. Kadang ia duduk menatap potret raksasa dirinya berpakaian kebesaran, merenung dalam diam. Ia membaca,